Apakah dunia masih percaya pada Amerika? Pertanyaan ini bergema di seluruh dunia, dari ruang rapat perusahaan hingga perdebatan akademis. Dulu, Amerika adalah mercusuar kebebasan dan stabilitas, simbol harapan bagi mereka yang mencari kehidupan yang lebih baik. Namun kini, AS menghadapi keraguan yang mendalam akan keandalannya. Pertanyaan-pertanyaan muncul tentang komitmennya terhadap aliansi tradisional dan nilai-nilai yang pernah dijunjung tinggi. Para sekutu mulai berjaga-jaga, menyadari bahwa mereka mungkin perlu mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk keamanan mereka sendiri. Mereka mencari otonomi karena kepemimpinan Amerika terlihat kurang pasti, dan arah kebijakannya tampak berubah-ubah. Di Asia, negara-negara menyeimbangkan kebutuhan keamanan yang disediakan AS dengan memperdalam hubungan ekonomi dengan Tiongkok, sebuah kekuatan yang terus tumbuh dan menawarkan peluang ekonomi yang signifikan. Mereka beradaptasi dengan dunia di mana kekuatan Amerika tidak lagi mutlak, dunia yang semakin multipolar dan kompleks. Dunia masih melihat Amerika untuk inovasi dan budaya, untuk teknologi terdepan dan hiburan yang mendunia. Tapi kepercayaan itu rapuh, terancam oleh polarisasi politik, ketidaksetaraan ekonomi, dan tantangan sosial lainnya. Apakah ini senja kala era Amerika, sebuah penurunan yang tak terhindarkan dari kekuatan global yang dominan? Atau awal dari jenis kepemimpinan baru? Mampukah Amerika menemukan kembali dirinya dan memainkan peran positif di dunia? Jawabannya akan membentuk tatanan global untuk beberapa dekade mendatang, menentukan apakah kita bergerak menuju dunia yang lebih stabil dan sejahtera, atau menuju periode konflik dan ketidakpastian. Bayangkan dunia, sebuah planet yang dulunya didominasi oleh satu kekuatan besar, kini mengalami pergeseran seismik, di mana AS bukan lagi jangkar tunggal yang menstabilkan tatanan global. Pengaruhnya berkurang, kehadirannya di panggung dunia mulai berubah. Kekuatan regional bangkit dengan ambisi baru dan pengaruh yang berkembang. Negara-negara yang dulunya berada di pinggiran, kini berani menantang status quo. Dan aliansi lama bergeser, terkadang retak di bawah tekanan dunia yang berubah dengan cepat. Kemitraan baru terbentuk, mencerminkan realitas geopolitik yang baru. Tanpa Amerika sebagai polisi dunia yang tak terbantahkan, kekosongan kekuasaan muncul. Konflik regional bisa meningkat, berpotensi lepas kendali tanpa kehadiran kekuatan penengah yang kuat. Dan perlombaan senjata baru mungkin muncul, didorong oleh ketidakpercayaan dan keinginan untuk melindungi kepentingan nasional. Secara ekonomi, dominasi dolar ditantang. Fondasi sistem keuangan global yang sudah lama berdiri mulai bergeser. Saat blok-blok terbentuk di sekitar euro, sebuah upaya untuk menciptakan alternatif bagi hegemoni dolar. Dan yuan, yang terus mendapatkan daya tarik sebagai mata uang global yang layak. Memecah belah perdagangan global saat negara-negara mencari kemitraan baru dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Budaya Amerika menghadapi persaingan nyata dari Nollywood yang memikat penonton di seluruh Afrika dan di luarnya. K-pop dan Bollywood menciptakan lanskap global yang lebih beragam, di mana cerita-cerita dari seluruh dunia menemukan audiens yang lapar. Bagi sebagian orang, ini adalah kesempatan untuk kedaulatan, untuk menegaskan identitas nasional, dan mengukir jalan mereka sendiri. Bagi yang lain, ini adalah sumber kecemasan dan ketidakstabilan. Sebuah dunia di mana aturan-aturan lama tidak lagi berlaku. Dunia sedang menyesuaikan diri, berjuang untuk memahami realitas baru ini. Dengan pemenang dan pecundang yang jelas, dan konsekuensi yang luas bagi masa depan kita bersama. Hasilnya masih belum pasti, tetapi satu hal yang jelas, dunia tidak akan pernah sama lagi. Momen ketika dunia didominasi oleh satu kekuatan super, momen unipolar, sudah berakhir. Era di mana Amerika Serikat memegang kendali tunggal atas panggung dunia, kini menjadi bagian dari sejarah. Sebuah dunia multipolar muncul, sebuah lanskap baru di mana kekuatan tersebar lebih merata. Dunia ini dipimpin oleh beberapa kekuatan dan blok besar yang masing-masing memiliki kepentingan dan visi tersendiri. AS sekarang menjadi yang pertama di antara yang setara, harus berbagi panggung dengan pemain global lainnya. Sementara Uni Eropa mencari pengaruh melalui regulasi dan diplomasi, membangun jembatan dan menetapkan standar global. Tiongkok mengedepankan konektivitas ekonomi melalui inisiatif ambisius seperti Belt and Road. Mereka juga mempromosikan pembangunan yang dipimpin negara, dengan investasi besar-besaran dalam infrastruktur. Hal ini menantang norma-norma Barat yang telah lama mendominasi tatanan dunia.
India, Brasil, Nigeria, dan lainnya, negara-negara berkembang dengan potensi besar, menegaskan kepemimpinan regional, berusaha untuk membentuk lingkungan mereka sendiri, dan meningkatkan pengaruh global mereka. Semua pergeseran ini membuat tata kelola global menjadi lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan baru untuk diplomasi. Negosiasi menggantikan dominasi sebagai cara utama untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan. Tetapi konsensus tentang masalah global menjadi lebih sulit dicapai karena kepentingan yang berbeda dan prioritas yang bersaing. Dunia multipolar berpotensi lebih adil, dengan lebih banyak suara yang didengar dan lebih banyak perspektif yang dipertimbangkan. Tetapi bisakah ia memecahkan tantangan terbesar dunia, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik? Jawabannya masih terus terungkap seiring dengan evolusi tatanan dunia. Dunia sedang dalam transisi. Dominasi Amerika memudar dan kekuasaan menyebar. Bagi sebagian orang, ini adalah pembebasan. Bagi yang lain, ini adalah masa kecemasan. Era baru menawarkan potensi kesetaraan, tetapi juga risiko ketidakstabilan yang lebih besar. Peran masa depan Amerika bergantung pada pembangunan koalisi dan mendapatkan kembali kepercayaan melalui kemitraan, bukan perintah. Pilihan yang dibuat sekarang, di Washington dan di luarnya, akan menentukan babak berikutnya. Abad Amerika mungkin akan berakhir, tetapi kisah abad ke-20 baru saja dimulai.